akan membantu kita semakin dekat dengan omnichannel dan AI gitu ya. Ada Mas Timothy Santoso sebagai Growth Marketing Lead dari Mekari. Kemudian juga ada Mas Rajit Abdul Ghani sebagai Senior Business Development Mekari. Sesi hari ini pas banget untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang ingin mengembangkan bisnis online, mengurangi pekerjaan manual dalam proses kerja sehari-hari, dan mengelola berbagai channel bisnis dalam sistem yang lebih terintegrasi. Jadi simak ya sesi hari ini, semoga bisa langsung memberikan inspirasi dan bisa teman-teman langsung aplikasikan. Oke, sebelumnya kalian udah kenal belum ya? Oke, mungkin sambil malu-malu ya, gitu silahkan ya teman-teman boleh loh saling meramaikan di dalam chat ya sambil kenalan. Oke, mungkin sebelum mulai kita ada beberapa info ya yang akan saya sampaikan. Pertama, pada acara ini tidak ada presentasi khusus, jadi nanti hanya akan ada link yang bisa diakses di akhir event untuk bisa mengisi form feedback yang akan nanti membantu kita teman-teman mendapatkan e-certificate dan materi speaker hari ini. Lalu seperti biasa di event yang sama, jadi di event hari ini akan ada pemenang hadiah untuk 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan saldo e-wallet dari Exabytes. Ya, jadi nanti silahkan simak sesinya sampai akhir, jangan ragu untuk bertanya karena nanti akan ada hadiah juga di akhir gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow media sosial Exabytes. Kita ada di Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok dan lain-lain agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru tentang produk, promo atau event-event menarik dari Exabytes lainnya. Satu lagi yang kalah menarik gitu ya, Exabytes selalu datang dengan banyak promo-promo menarik. Nah, kalau untuk yang udah follow media sosial pasti udah tahu sih promo-promo ini, tapi nggak apa-apa bagi teman-teman yang mungkin baru berkenalan hari ini. Nah, kita ada yang pertama ada promo payday sale, di mana teman-teman bisa akan mendapatkan diskon 30% untuk paket hosting Cipanel Webinar yang hanya berlaku sampai besok nih teman-teman, tanggal 31 Juli. Jadi segera klaim kode kupon diskonnya ya, dan bisa langsung dicek melalui exabytes.id/hosting. Selanjutnya kita akan ada lagi event di minggu depan. Nah, kali ini kita berkolaborasi dengan CXID Community yang akan membahas tentang customer experience yang lebih proaktif dengan AI predictive analysis. Nah, di minggu depan nanti akan bersama Yan Wareski yaitu co-founder dari CXID. Jadi bisa langsung daftar melalui link go.exabytes.id/ed/CXID. Nah, selanjutnya sebagai partner kita siang hari ini dari Mekari, Desi juga nggak kalah nih, ada promo menarik yaitu khusus untuk para peserta webinar hari ini. Mekari Desi memberikan promo cashback hingga 30% untuk top-up saldo Mekari Desi. Jadi jangan lupa ya, karena promonya juga hanya berlaku sampai besok nih, jadi segera diklaim promonya. Oke, baiklah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai rangkaian acara Exabytes di hari ini dengan sambutan dari VP dan Development Manager Exabytes Indonesia, Bapak Indra. Kepada Pak Indra, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para attendees yang ada di Zoom ya hari ini, dan juga narasumber ya dari Desi yang sudah berkenan untuk memberikan materi siang hari ini. Mungkin sekedar pengantar aja ya. Bisa. Performing. Ambo udah tua. Oke. Gara-gara itu Pin. Yang waktu itu. Oh. Yang buat tapi kalau itu bakal yang zat besi ngaruh nggak? Iya, Kayak asam urat gitu enggak? Saya rasa tidak dikenal harus adanya kabling. peningkatan teknologi atau basis AI misalnya channel ya, karena meningkatkan customer experience dan juga meningkatkan juga istilahnya trust ya dari istilahnya brandnya atau dari bisnis atau dari semua. Dan yang juga kalah penting adalah integrasi ini
semoga sesi hari ini memberikan inspirasi dan wawasan ya buat teman-teman semua. Mudah-mudahan juga bisa ada sesuatu yang bisa dipraktekkan langsung, dan tadi juga Mbak Aida juga informasikan kalau ada penawaran menarik dari partner kita Pokari Desti yaitu dan Sabar yang nanti juga bisa dinikmati pengalaman tersebut ya. Tanpa lama-lama saya akhiri ya, mungkin di akhir pantun berbicara atau lebih tingkat sebentar di tepi pantai dengan omni-channel berbasis AI, operasional ringan, bisnis perusahaan yang pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra atas sambutannya. Jadi semakin semangat ya dari itu dan semangatnya juga tetap dari Pak Indra gitu ya. Oke, akhirnya kita masuk nih ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi dari tim Mekari Desti ya yang sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Boleh yuk kita sapa dulu nih speaker kita. Ada selamat siang Mas Timothy, Mas Gani, selamat bergabung ke Zoom kita siang hari ini. Bagaimana Kak? Ya Kak. Ya Mbak, sorry Kak, video saya nggak bisa di play ya, karena dari hostnya dinonaktifkan. Oke, nah nanti mungkin ini ya Mas bisa sambil di pakai sendiri ya, untuk kayak kita bisa kenalan nih dengan wajahnya langsung gitu ya. Kita siang hari ini. Baik, mungkin kali ini langsung saja di materi yang akan disampaikan. Jangan lupa ya teman-teman, nanti yang ingin bertanya silahkan gunakan fitur Q&A dari Zoom ya, karena takutnya kalau pakai chat nanti kita ke skip lewat jadi nggak dijawab tuh pertanyaannya. Jadi silahkan gunakan fitur Q&A dan bisa langsung ditanyakan selama sesi berlangsung, jadi nggak harus nunggu Mas Timothy selesai menjelaskan materi gitu ya. Oke, boleh nanti juga pakai format nama, kemudian pertanyaan, dan nanti akan ada hadiah untuk 3 penanya terbaik di siang hari ini. Jadi tetap simak sesinya dan boleh bertanya langsung di fitur Q&A di Zoom ya. Baik, untuk sesi presentasi pertama akan disampaikan oleh Mas Timothy Santoso selaku Growth Marketing Lead dari Mekari. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Mas Timothy, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mbak untuk waktunya. Mungkin untuk share screen saya sudah cukup kelihatan nih. Iya, sudah, share screen-nya sudah. Oke, baik. Mungkin selamat siang semuanya teman-teman seller di sini. Mungkin saya panggilnya teman-teman seller ya, atau brand owner ya. Terima kasih juga sebelumnya udah nyempetin waktu join event Exabyte Digital Day hari ini yang mungkin berkolaborasi dengan Mekari Desti. Mungkin sebelumnya perkenalkan lagi, saya dengan Timothy Santoso, Growth Marketing Lead di Mekari. Hari ini juga saya ingin share sesuatu yang menurut saya cukup relevan atau bisa dibilang super relevan juga untuk teman-teman selaku online seller atau brand owner di acara hari ini. Mungkin yang teman-teman di sini ingin lagi scale up bisnisnya, saya ingin membawakan materi yang membahas tentang pertumbuhan yang terintegrasi. Bagaimana kita bisa mendorong kemajuan bisnis melalui ekosistem digital yang terhubung. Mungkin sebelum masuk ke sesi saya, ke slide yang pertama, mungkin saya ingin teman-teman di sini semua mungkin jawab dalam hati aja ya. Mungkin ada berapa banyak sih yang saat ini teman-teman seller gunakan? Mungkin boleh dipikirkan dulu, mungkin dari jualan, lalu cek stok, lalu sistem HR dan lain-lain, itu kira-kira ada berapa banyak tools? Itu boleh dijawab di dalam hati aja. Karena mungkin kalau bisa dibilang teman-teman di sini semua yang menggunakan lebih dari 3 tools, trust me, mungkin bisa dibilang sesi kali ini cukup daging untuk teman-teman di sini semua. Oke, saya langsung mulai ke materi saya ya. Yang pertama mungkin jadi gini, dari data dan pengalaman kita mendampingin ribuan bisnis di Indonesia, kita nemu satu insight yang lumayan eye opening.
rata-rata bisnis bisa dibilang pakai 3, 5, sampai 10 tools yang memang jalan sendiri-sendiri, tidak saling connect. Mungkin bisa dilihat di sini ada 3 area besar yang bisa dibilang cukup siluet ya. Mungkin dari sisi sales yang pertama, bisa dilihat ada di WhatsApp, Instagram, TikTok Shop, Tokopedia, dan website sendiri. Mungkin bisa dibilang jualannya itu terpisah-pisah di masing-masing platform. Lalu yang kedua itu ada dari sisi operations. Ada CRM, sistem, lalu POS, digital, inventory aplikasi, ditambah juga spreadsheet yang mungkin bisa dibilang jumlahnya cukup banyak. Yang terakhir itu ada dari sisi finance atau penjualan. Ada sistem pembukuan sendiri, payment gateway sendiri, belum spreadsheet yang terpisah-pisah, yang direkap secara manual untuk tiap harinya dan tiap bulannya. Dan yang menarik, sebenarnya masing-masing tool itu bisa dibilang works fine, tapi nggak ada yang terhubung, tidak ada yang terhubung menjadi satu. Nggak ada yang jelek, tapi masalahnya itu bukan di toolnya. Masalahnya itu adalah di gap antara sistem itu. Dan ini sebenarnya yang bisa dibilang yang bikin operasional teman-teman di sini semua costnya jadi kita boncos terus, mungkin jadi tidak efisien seperti itu. Nah, ini sebenarnya kenapa penting dibahas. Jadi sistem yang tidak terintegrasi itu bukan cuma annoying di harian on a day-to-day operations, tapi sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya kita kehilangan waktu dan opportunity. Nah, di sini ada 4 impact real yang paling sering saya dengar langsung dari teman-teman seller atau business founder maupun brand owner. Yang pertama itu kita bahas dari lost sales atau kehilangan penjualan. Jadi mungkin pada saat harus handle banyak channel response times jadi lambat. Dan kita semua itu tahu, di dunia jualan online, speed itu yang nentuin closing atau enggak. Itu yang pertama. Nah, kalau yang kedua, stock out atau malah overselling. Karena data stok nggak sinkron antar platform, antar marketplace. Mungkin teman-teman di sini semua berjualan tadi yang sudah saya mention sebelumnya, berjualan di WhatsApp, di berbagai marketplace, di website, itu bisa dibilang berjualan di platform yang berbeda. Jadi bisa dibilang akan ada stok yang nggak sinkron kalau teman-teman seller di sini semua masih berjualan. Jadi kita harus update manual satu persatu. Bayangin tadi misalkan saya mention ada 5 marketplace. Berarti 5 kali update setiap ada transaksi. Butuh waktu dan juga pasti melelahkan. Nah, yang ketiga itu customer experience yang berantakan atau pengalaman pelanggan yang terganggu. Nah, data pelanggan tersebar di banyak sistem, jadi pas ada yang komplain, tim harus bolak-balik nyari data, nggak seamless. Itu yang membuat customer journey itu menjadi terhambat. Untuk customer check out itu jadi tidak seamless seperti itu karena data pelanggan yang tersebar di banyak sistem. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu manual data matching. Mungkin copy paste data antar sistem yang bukan cuma makan waktu, tapi sebenarnya juga rawan human error. Karena dengan kita manual recollection untuk pelaporannya itu pasti ada human error karena kita untuk datanya itu tidak tersinkron atau tidak tersistematis di dalam satu jantung seperti itu. Nah, kalau salah satu dari 4 ini dari teman-teman mungkin terasa relate nih, ini saya nih di bisnis yang sekarang lagi saya jalankan. Tenang aja, teman-teman seller di sini nggak sendirian. Ini karena ini bisa dibilang problem yang cukup common atau problem yang cukup banyak terjadi di
brand atau business owner di luar sana. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa memahami kebutuhan bisnis kita sendiri? Mungkin sebelum masuk ke solusinya apa, mungkin saya ingin ajak teman-teman untuk zoom out dulu. Sebenarnya fondasi apa sih yang mungkin bisa bikin sebuah bisnis itu bisa scale up dengan sehat atau mungkin bisa berjalan dengan sehat. Mungkin kalau kita bisa breakdown atau saya bisa breakdown untuk 4 pilar utama itu, yang pertama itu ada di customer management. Bagaimana kita bisa memanage dan understand customer kita sendiri. Itu yang pertama, itu cukup penting. Karena kalau kita nggak ngerti customer kita nggak akan tahu bagaimana kita serve mereka, lalu bagaimana kita membuat produk barunya seperti apa lagi ke depannya, gimana kita scale up-nya itu kita nggak akan tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, order dan sales management. Kita harus tahu gimana flow order dan sales jualan kita sendiri. Karena kalau misalkan kita nggak tahu, akan berantakan dan akan chaos. Jadi sangat penting sekali kita harus memikirkan supaya customer journey itu bisa dibilang cukup seamless itu seperti apa tanpa customer itu tidak tanpa memisahkan customer untuk proses checkout-nya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, data dan decision making. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat, karena kita berjualan itu nggak pakai feeling ya teman-teman di sini. Kita harus based on data, gitu. Lalu yang terakhir itu team productivity. Bagaimana kita mengetahui tim kita supaya bisa bekerja lebih efisien tanpa double work. Jadi sebenarnya 4 hal ini adalah fondasi growth teman-teman di sini semua. Dan ini semua baru bisa optimal kalau satu antar yang lain itu saling terhubung, bukan jalan sendiri-sendiri. Mungkin kalau seperti teman-teman saat ini berjualan secara manual maupun menggunakan tools yang terpisah-pisah. Lalu sekarang mungkin kita moving on to tools, dan di dalam tools itu harus ada apa aja sih? Gitu. Dan gimana sih cara kita mengimplementasi AI in our day-to-day operations. Okay, let's talk about AI. Mungkin ini topik yang lagi ramai banget dibahas di mana-mana ya teman-teman. Mungkin banyak orang mikir, gampang tinggal plugin AI, atau mungkin nambah headcount. Tapi realitinya nggak segampang itu, nggak sesimpel itu teman-teman. Mungkin bisa lihat di slide saya yang ini, ada yang minta AI dibikinin report gabungan dari data sales, stock, sama customer satisfaction. Hasilnya apa? AI-nya jawab, saya cuma bisa kasih data sales, data stock, dan customer satisfaction ada di sistem terpisah yang nggak bisa saya akses. Ini poin krusialnya. Secanggih apapun AI-nya sendiri nggak bisa optimal kalau data bisnis teman-teman di sini semua masih tersebar di tools yang nggak saling connect. Jadi misalkan tadi yang saya udah highlight di awal dari sisi customer journey, dari customer inquiries sampai barang itu sampai ke tangan customer. Kalau misalkan kita mempunyai tools yang tidak terkonek, AI pun nggak bisa bekerja secara optimal. Jadi sebenarnya kuncinya itu bukan sekedar nambahin AI atau tim baru, tapi kuncinya itu adalah connect dulu semua sistem teman-teman di sini semua. Baru setelah itu AI bisa benar-benar deliver value secara maksimal. Nah, mungkin ini yang mau saya introduce juga, gimana mempunyai tools di dalam, atau misalkan kita membangun atau teman-teman seller di sini semua mempunyai satu ekosistem yang fully integrated dengan AI. Mungkin bisa dilihat di sini, mungkin di bagian sisi kiri ya. Strukturnya itu kita mulai dari kiri ke kanan. Jadi di bagian kiri itu ada communication channels, terdiri dari WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Gmail. Semua itu adalah touch point customer teman-teman di sini semua.
entry point-nya, di mana kita bisa mendapatkan customer inquiries di channel berjualan kita di awalnya. Seperti itu. Lalu di sisi kanan ada marketplace, channel penjualan kita, Shopee, TikTok, Lazada, Zalora, Shopee, WooCommerce, dan lain-lain. Di mana kita berjualan, platform penjualan kita. Dan yang di tengah sendiri, ini adalah the heart atau jantungnya, one integrated ecosystem dari tools yang dari hulu ke hilir itu sudah terintegrasi. Yang bisa dibilang mungkin mengcover 4 modul utama. Yang pertama itu di bagian tengah di sisi atas ada customer. Di sebelahnya itu ada operations and digitalizations. Di bawah serong kiri ada accounting and finance, dan yang di kanannya itu ada people. Ini semua terkonek dan sudah didukung penuh oleh AI. Jadi instead of punya 5-10 tools yang jalan sendiri-sendiri, sekarang semuanya istilahnya ngobrol atau sudah ngumpul di dalam satu jantung yang sama, di dalam satu ekosistem. Jadi mulai dari customer inquiries, how we do the operationals on the day-to-day operationals, lalu dari accounting dan finance pun, dan juga people, tim di dalam bisnis teman-teman semua. Itu semua terhubung menjadi satu yang sudah disupport oleh AI. Seperti itu. Nah, yuk mungkin kita lebih deep dive lagi, mulai dari sisi customer interactions-nya. Mungkin bisa dibayangin kalau teman-teman seller di sini semua jualan di WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga marketplace mungkin seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Biasanya berarti harus buka banyak aplikasi, harus buka banyak seller center sekaligus. Pastinya cukup ribet, benar ya teman-teman. Nah, dengan adanya ekosistem yang terintegrasi di dalam satu jantung, semua chat dari berbagai channel dan marketplace itu masuk dalam satu inbox aja. Dan pastinya yang lebih keren lagi, atau mungkin bisa dibilang yang lebih bisa buat scale up lagi, AI dari suatu sistem yang sudah terintegrasi itu pastinya bisa langsung mereply semua pertanyaan customer secara otomatis. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat di slide saya di bagian tengahnya di contoh percakapan antara admin dan customer. Mungkin ada customer nanya di Shopee, ada sepatu Aerocore men warna hitam size 10 enggak? Dari AI-nya langsung bisa menjawab dan bisa langsung cek stok. Karena stoknya habis, AI otomatis meng-offer another alternative. Warna putih, size sama, lengkap, dan tombol beli. AI-nya jawab dengan sepede itu, karena kita mempunyai, karena AI-nya itu sudah tumbuh di dalam ekosistem yang memang sudah terhubung dari hulu ke hilir, seperti itu. Jadi semuanya ini happen instantly 24/7 tanpa perlu tim CS standby non-stop. Nah, sekarang kita masuk ke sisi operations, khususnya untuk stock management melalui another tools yang sudah terintegrasi di dalam satu ekosistem. Konsepnya simpel teman-teman. Setiap ada transaksi, stok otomatis ke update di semua channel. Itu pastinya. Karena mempunyai satu tools, mungkin satu omnichannel system yang terhubung itu dengan marketplace, website, sistem internal, itu semuanya bisa terupdate secara real time. Benefitnya ada 3 poin. Yang pertama itu teman-teman semua di sini bisa memanage penjualan di berbagai marketplace dan website dalam satu dashboard secara real time. Yang kedua itu
pastinya AI bisa membantu untuk prevent atau untuk menghindari overselling dan stock out dengan data stok yang Jangan selalu ngantuk, pastinya bro. akurat karena sudah terhubung. Kalian apa senderannya? Dan yang gak kalah penting lagi, ini bisa memprotek customer satisfaction dan rating marketplace teman-teman di sini semua. Karena teman-teman Bonus plus bukan plus. cuma jual produk yang nggak tahu stoknya sisa berapa, tapi teman-teman di sini semua sudah tahu berjualan berapa banyak stok realnya antara gudang dan marketplace yang sudah terhubung, yang memang benar-benar ready to ship seperti itu. Bukan ada buat. Karena stoknya sudah tercatat secara real time antar gudang dan marketplace dan platform penjualan lainnya. Seperti Cuma itu. tutup. Jadi teman-teman di sini semua sebenarnya udah nggak ada lagi cerita mungkin sudah dibayar tapi stoknya kosong. Tidak kelihatan. Karena bisa dibilang semua sistem tahu persis kondisi stok yang sebenarnya real, yang sebenarnya ada. Mungkin ini bukan cuma teori doang, tapi sebenarnya ribuan seller udah benar-benar ngerasain hasilnya dan bisa dibilang datanya yang kita do research seperti ini. 70% hemat waktu operasional Enggak. karena kerjaan yang tadinya berjam-jam sekarang selesai dalam hitungan menit. Lebih parah lagi. Yang kedua itu 100% minim risiko oversell dan under Buat sore itu. karena stok akurat di semua channel secara real time. Ya. Yang ketiga itu 20% pengurangan biaya operasional. Kenapa? Oh, Bisa ada seperti ini. anggarannya kasih aja. Bukannya dengan kita menggunakan tools tambahan, artinya Bang we Gondrong need to megang spend kamera more. emang nggak pegel apa? Karena dengan adanya tools yang bisa memopong kita untuk scale up bisnis kita sendiri, yang tadinya prosesnya Makanya serba sekarang bukan manual, makannya dulu, sekarang Mas. udah serba otomatis. Error pun jadi berkurang. Nah, sebenarnya dengan error tersebut itu yang membuat bisnis kita menjadi boncos, teman-teman. Tadi nggak usah Dan yang tidur. terakhir itu, Kan tidur kan? poin terakhir, 25% peningkatan customer satisfaction. Ini pastinya cukup efektif dengan penggunaan tools. Kenapa? Karena pastinya pengiriman lebih cepat, respons pun pastinya lebih sigap. Jadi angka-angka ini cukup real, teman-teman. And mungkin bisa dibilang it's your turn now untuk merasakan halnya, untuk merasakan dampaknya. Seperti itu. Nah, lalu mungkin kita lanjut buat teman-teman di sini yang mempunyai toko fisik atau bisa dibilang offline store, atau mungkin yang sering buka pop-up booth atau sering ikut bazar atau event expo. Mungkin dengan adanya POS system yang terintegrasi juga di dalam satu jantung yang tadi saya sudah infokan, itu bisa mensinkronkan semuanya, mulai dari stok, penjualan, laporan keuangan. Biar nggak ngantuk. Jadi ini adalah sistem kasir yang langsung terintegrasi sama marketplace dan pembukuan teman-teman di sini semua. Pelit. Jadi sebenarnya dengan Ngantuk, ada kasihan anak orang. sistem POS, teman-teman di sini semua nggak perlu lagi cari transaksi offline terpisah Nah, dari yang online. 3 hal utama penting. Yang pertama itu sudah bisa auto sync data antara POS dengan sistem lainnya. Itu yang paling penting untuk teman-teman di sini semua mengconsider sistem POS apa yang kita butuhkan untuk bisnis kita. Lalu yang kedua itu semua transaksi online maupun offline tercatat dalam satu sistem. No more separate records. Nah, itu juga penting. Jadi kita harus bisa memilih POS sistem seperti apa yang memang bisa memopong bisnis kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini semua punya bisnis online, tapi punya toko fisik juga, itu kita mesti mengetahui bahwa tools yang kita gunakan itu stoknya dan juga laporan semuanya dari hulu ke hilir apakah bisa sinkron. Seperti itu. Jadi teman-teman di sini semua bisa memanage banyak titik kasir, atau mungkin teman-teman di sini semua yang punya banyak cabang tokonya atau banyak pop-up, itu dengan gampang kita manage tanpa perlu tools tambahan.
Jadi hari ini jualan di toko, besok buka di bazar, sekaligus jualan online, semuanya itu tetap di dalam satu ekosistem, di dalam satu sistem, di dalam satu report. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke part mungkin yang bisa dibilang paling bikin pusing teman-teman di sini semua ya. Poin nggak tahu. Dari sisi pembukuan. Nah konsepnya mungkin pencatatan keuangan jalan otomatis pas kita sedang jalan juga. Nggak perlu nunggu akhir bulan buat rekap secara manual lagi. Jadi selagi bisnis kita running, kita harus dari sisi laporan keuangan pun juga harus tetap jalan on a daily basis, on a daily operations. Nah, beberapa benefit utamanya kalau misalnya kita sudah menggunakan tools. Pastinya semua transaksi itu sync secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi untuk copy data penjualan online maupun offline. Secara terpisah-pisah lalu kita gabungkan menjadi satu. Lalu benefit lainnya, setiap pergerakan stok tercatat secara real time di pembukuan dan biaya otomatis ke mapping ke akun yang sesuai. Misalnya teman-teman biaya di marketplace kita kan cukup berbeda-beda di antara satu marketplace dengan marketplace yang lainnya. Nah, dengan adanya sistem laporan keuangan atau sistem accounting, ini semua sudah bisa dikompil di dalam satu laporan keuangan. Termasuk biaya shipping, mungkin biaya perpajakan ya yang sekarang lagi juga, dan lain-lainnya. Dengan sistem akuntansi, semuanya bisa terkonsolidasi di dalam satu laporan keuangan. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir yang paling penting, teman-teman semua di sini bisa monitor margin profit per channel dan juga per SKU secara akurat tanpa kita harus berasumsi platform A sekian marginnya kira-kira on month-to-month performance, platform B sekian, kalau jualan manual sekian. Nah jadi kita sekarang kalau misalkan masih penggunaan operasional secara manual, masih mengasumsi setiap harinya seperti apa dan tiap bulan seperti apa. Dengan adanya sistem, semua sudah terreport by data. Jadi kita nggak perlu berasumsi di kemudian hari. Mungkin teman-teman bisa lihat juga di sini contoh profit dan loss report di layar ya. Semua itu auto generated dari data sales, biaya marketplace sampai shipping fee. Langsung ketemu gross profit yang akurat. Nah, jadi kalau kita tarik di picture-nya, flow-nya seperti ini teman-teman. Mulai dari sumbernya itu yaitu sales, bisa dari offline store, marketplace atau website, ataupun messaging platform. Semuanya ngalir ke proses, mulai dari proses sales, inventory, recording, maupun analytics. Dan begitu semua ini terkonek, benefitnya pun bukan cuma sekali teman-teman, tapi terus compound. Nggak perlu lagi kita copy data antar marketplace. Nggak ada lagi kita proses manual yang cukup repetitif, cukup berulang-ulang kali, yang cukup memakan waktu. Dan juga pastinya kita tahu margin, profit, dengan cost seperti apa. Dan yang nge-unify, yang mempersatukan itu semua sebetulnya adalah AI. Sistem yang terintegrasi dengan dukungan AI. Yang support seluruh business flow, teman-teman di sini semua dari accelerate sales, optimize stock, sampai set pricing dengan margin yang akurat. Nah, mungkin kalau bisa di summary, masalah bisnis yang pakai banyak sistem terpisah itu bisa dibilang cukup real. Mulai dari low sales, stock out, sampai operation cost yang membengkak. Tapi solusinya juga udah ada, yaitu teman-teman bisa mengeksplor mungkin satu ekosistem digital yang fully connected powered by AI. Seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin untuk pemaparan saya cukup sampai sini. Mungkin terima kasih teman-teman seller semuanya untuk waktunya di siang hari ini. Mungkin saya
balikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Timothy atas penjelasannya. Semoga tadi cukup memberikan insight ya bagi teman-teman yang sudah menyimak siang hari ini. Oh iya, kita masih belum selesai nih sesinya. Kita akan berlanjut nih ke sesi presentasi kedua ya. Dari speaker kita yang satu lagi ada Mas Gani yang kayaknya sudah ready juga nih untuk berbagi dengan kita siang hari ini. Terus ya Kak. Baik, silahkan Mas Gani, wakil tempat itu silahkan. Oke, terima kasih banyak Kak. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, nama saya Gani, representatif dari Makari Desi selaku Senior Business Development Makari. Nah, sebetulnya kalau untuk penjelasan detail yang tadi disampaikan oleh Kak Timothy udah lengkap banget. Cuman mungkin teman-teman kan di sini juga pengen tahu nih kira-kira tampilan dashboardnya, lalu juga toolsnya seperti apa. Nah, nanti akan kita bahas di sesi saya ini gitu. Nah, teman-teman juga mungkin tadi saya pengen rekap sedikit ya berkaitan dengan yang disampaikan oleh Kak Timothy. Memang sebetulnya untuk saat ini challenge-nya pada saat teman-teman memiliki usaha gitu kan ya, itu memang misalnya ada usaha yang online ataupun yang offline tadi ya, misalnya ada yang buka toko offline, sebetulnya masih banyak secara aktivitas dari segi operasionalnya itu tuh masih belum terdigitalisasi ataupun masih manual gitu. Nah di Makari sebagai memang company-nya lebih fokus ke SaaS gitu ya, kami menyediakan beberapa sistem yang nantinya dari beberapa sistem ini bisa terintegrasikan menjadi satu ekosistem yang bisa membantu teman-teman semuanya dari mulai tadi misalnya ada beberapa isu yang dihadapi gitu. Nah mungkin saya pengen share juga nih ke teman-teman ya, mungkin tadi sedikit banyaknya isu yang dihadapi dari beberapa seller lah ya gitu kan ya, itu pun sudah diinfo sama Kak Timo. Nah selanjutnya di sini juga saya sering banget mendengar beberapa case dari beberapa seller yang kebetulan ketemu sama saya, diskusi sama saya gitu kan ya. Nah jadi teman-teman kalau misalnya di sini yang memang teman-teman punya secara online ataupun offline sangat sering terjadi itu berkaitan dengan stoknya yang sering tidak sinkron gitu kan ya. Nah yang mana dengan stok ini sebetulnya kan banyak miss ya, takutnya misalnya ada yang terjadi oversell ataupun misalnya ada yang pesan tapi barangnya tadi nggak ada gitu kan ya. Dan misalnya secara monitoring stoknya pun jadi terkendala gitu. Nah, selain itu juga di sini berkaitan dengan proses pesanannya harus satu-satu. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya saat ini teman-teman punya banyak channel di toko ataupun di marketplace misalnya ya. Lalu juga aktif berjualan secara offline begitu. Nah, secara proses pesanan contoh ya di marketplace teman-teman ternak toko gitu kan ya, di Shopee, di TikTok, di Lazada dan di marketplace yang lain gitu. Secara proses pesanan juga pasti akan selalu akan manual gitu kan ya kalau belum menggunakan sistem yang terintegrasi gitu. Ditambah juga nanti kalau teman-teman misalnya mau upload produk baru gitu kan ya, itu pun harus satu-satu karena kan channelnya juga masih terpisah-pisah gitu kan ya. Jadi memang itu salah satu kendala juga. Nah tadi yang disampaikan Kak Timo juga berkaitan dengan data penjualan dan juga data laporannya juga ya teman-teman. Jadi memang dengan tadi masih terpisah-pisah berkaitan dengan channelnya, otomatis juga data penjualan dan juga laporan juga akan terpisah. Tadi ya berkaitan dengan biaya operasional juga akan jauh lebih tinggi. Sama teman-teman juga di sini pasti kalau udah banyak channel, misalnya juga ada yang mungkin ambil orderan dari WhatsApp ataupun dari Instagram gitu kan ya, sulit juga nih untuk pengelolaan chatnya gitu. Nah, tidak perlu khawatir dengan sudah kita mensupport dari segi digitalisasi dan juga dari Makari sudah menyediakan beberapa sistem yang nantinya itu akan terintegrasi dalam suatu ekosistem. Kami juga di sini akan menyuguhkan beberapa tools-tools yang bisa teman-teman di sini semuanya pakai gitu kan ya. Nah, yang pertama sebagai main produknya kita punya yang namanya adalah Omnichannel Commerce. Omnichannel Commerce ini merupakan sistem yang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan beberapa channel dari mulai marketplace, web store, dan juga untuk yang POS ataupun yang offline store-nya ya teman-teman. Nah, selain juga untuk Omnichannel ini, kita juga punya beberapa tools yang lain yang teman-teman juga bisa nanti sama-sama manfaatkan. Yang pertama di sini teman-teman misalnya pengen punya channel tambahan selain berjualan di marketplace, pengen punya toko sendiri, pakai domain sendiri, kami pun sudah menyediakan ada di C-Store. Ini lebih kepada web store yang sudah kami sediakan dari mulai payment gateway, kurir pengiriman, ya, begitu. Nah, kita juga punya Desti Chat.
bayangkan teman-teman di sini punya channel di marketplace, juga banyak nih gitu kan ya, secara tokohnya itu banyak. Ngebalesin chat kan pasti juga akan ribet ya kalau belum punya satu dashboard yang bisa controlling dan juga balesin chat, lewat satu platform aja gitu ya. Dan kita punya juga di sini ada Makari Desti Chat. Jadi ini merupakan dashboard untuk bisa kelola chat dari marketplace, WhatsApp dan juga Instagram. Dan kabar baiknya Desti Chat ini pun sudah bisa terintegrasi dengan satu produk di Makari yang namanya adalah Makari Kontak. Ini lebih fokus kepada sistem CRM, tapi juga kalau untuk proses blasting, integrasi dengan chat commerce gitu pun itu sudah bisa. Dan untuk part AI, sebetulnya di Desti Chat ini sudah bisa nantinya itu membantu ngebalesin chat dari buyer gitu kan ya. Dengan ada fitur namanya adalah AI Assistant. Jadi nanti tinggal dikasih prompt-nya aja, teman-teman seller di sini cukup menyiapkan itu, nanti juga untuk ngebalesin chat udah bisa dibantu sama si AI ini. Gitu ya. Dari mulai tadi rekomendasi stok gitu, rekomendasi produk, lalu juga menanyakan berkaitan dengan stok gitu kan ya. As long as nanti secara update ataupun prompt-nya itu sudah lengkap, mereka juga bisa dengan mudah untuk balasin chat-nya ya. Gitu. Dan untuk teman-teman di sini yang kebetulan punya toko offline, kami pun sudah menyediakan satu tools untuk bisa melakukan pencatatan offline ataupun di toko offline-nya itu dengan menggunakan sistem kasir yang namanya adalah Makari POS Retail. Dan enaknya juga untuk POS ini sudah bisa terintegrasi dengan online store-nya ya gitu, ataupun bisa tadi dengan marketplace ataupun dengan web store, yaitu lewat omnichannel ya. Dan yang keempat kita juga punya warehouse management system. Ini lebih kepada sistem untuk pengelolaan gudang yang single warehouse, multiple warehouse, pencatatan inbound, outbound, dan juga untuk pengelolaan rak ya teman-teman. Dan yang terakhir kita juga punya Desti Page sebagai link in bio. Teman-teman bisa attach beberapa link seperti social media, lalu juga misalnya untuk marketplace-nya, agar nanti buyer kalau misalnya ngecek gitu kan ya ke bio Instagram misalnya, langsung akan mendirect ke link yang dituju gitu. Dan dari Desti kami pun sudah mensupport untuk teman-teman yang punya sistem ERP sendiri, accounting system sendiri, ataupun misalnya web commerce sendiri, karena kita sudah bisa open API gitu. Dan yang selanjutnya untuk teman-teman di sini yang kebetulan butuh juga integrasi dengan accounting system. Nah, untuk Omni sebagai sistem tadi untuk Omni channel untuk mengintegrasikan beberapa channel sudah bisa diintegrasikan juga dengan Makari Journal sebagai sistem accounting. Nanti teman-teman nggak perlu lagi ekspor import data ke accounting sistemnya, cukup nanti semuanya itu dikonekin ke Makari Desti Omnichannel, nanti kita bisa push data secara otomatis ke accounting sistemnya gitu. Dan untuk fulfillment juga kita udah bekerja sama dengan beberapa party fulfillment. Jadi kalau teman-teman di sini butuh untuk kita bisa bantu channeling ataupun misalnya pengen buka gudang baru di beberapa titik, nah kita juga udah bisa channeling ya ke beberapa third party fulfillment kita. Dan yang terakhir yang teman-teman di sini juga butuh untuk dari segi pendanaan, kami juga sudah bekerja sama dengan Funded Here sebagai funding party lah gitu kan ya dari Singapura gitu. Nah, itu mungkin ekosistem yang ada di Desti, dan teman-teman juga di sini pasti pengen tahu kira-kira kalau sudah menggunakan ekosistem dari Makari gitu kan ya, dampak apa saja sih sebetulnya yang nantinya bisa didapatkan. Ini merupakan 8 hasil yang nantinya teman-teman bisa rasakan dengan menggunakan ekosistem dari Makari. Yang pertama, berkaitan dengan sinkronisasi stok akan jauh lebih akurat karena sudah tercentralize ya. Aktivitas untuk proses pesanan, atur stok, mapping gudang, update harga, upload produk baru lewat satu platform saja gitu ya. Untuk proses pesanan juga jauh lebih mudah, upload produk nggak perlu capek-capek, harus dilakukan di masing-masing toko, jadi jauh lebih cepat. Data penjualan dan juga laporan udah jadi satu, ditambah juga nanti biaya operasional akan jauh lebih murah ya gitu, karena kan nggak perlu banyak sistem nantinya. Lalu untuk balesin chat ya jauh lebih nyaman juga tadi dengan menggunakan Desti Chat dan juga Makari Kontak, performa toko jauh lebih meningkat karena kan ini merupakan dampak gitu ya. Dari segi operasionalnya sudah rapi, sudah didukung dengan baik dengan suatu sistem yang terintegrasi, juga itu akan membuat performa tokonya akan jauh lebih meningkat. Ditambah juga berkaitan dengan integrasi penjualan offline jauh lebih efisien gitu. Nah, mungkin kan teman-teman juga di sini penasaran kira-kira tampilan dashboardnya seperti apa sih gitu kan ya. Nah di sini saya akan coba share gimana tampilan dari dashboard Makari Desti Omnichannel ya. Kita coba stop share screen dulu. Saya akan pindah layarnya ke dashboard ya. Oke. Nah,
Ini merupakan tampilan dashboard dari Makari Desti Omnichannel Commerce. Sekilas di sini sebetulnya kan teman-teman kalau yang aktif berjualan online ini seperti sales centernya Tokopedia gitu kan ya. Jadi nggak terlalu susah. Desti itu sudah paling dikenal itu memang secara UI-nya paling user friendly. Nah, dengan mudah nanti teman-teman tinggal konekin aja semua toko-tokonya sampai dengan 150 toko. Boleh lebih toko Shopee-nya ataupun TikTok-nya misalnya lebih dari satu, itu pun aman. Database produk dari masing-masing toko udah bisa langsung ketarik juga ke Destinya. Lalu untuk bisa terintegrasi antara satu toko dengan toko yang lain, kita perlu buat dulu yang namanya adalah product master ataupun database produk dari keseluruhan toko-tokonya. Gitu kan ya, karena starting point-nya dari sini. Cukup dengan nanti itu secara SKU ataupun kode SKU-nya antara toko satu dengan toko yang lainnya sudah sama, maka juga nanti sudah bisa terintegrasi. Untuk teman-teman yang di sini perlu ada kebutuhan untuk update harga misalnya ya, itu pun sudah bisa nanti menggunakan fitur kelola harga. Dan saat ini pun sudah disupport juga nih untuk teman-teman yang butuh untuk misalnya mempercantik foto di marketplace-nya gitu kan, foto produk misalnya, kami pun sudah menyediakan ada AI yang bisa mengenerate gambarnya gitu kan ya, dan juga untuk frame studio ya teman-teman. Nah, part AI itu dibantu ataupun ada di Desti Omninya di bagian ini ya teman-teman, begitu. Dan untuk inventory juga nanti teman-teman nggak perlu repot-repot harus update stok di masing-masing toko, tapi nanti sudah atur cukup satu pintu dari Destinya aja. Karena sekarang satu stok itu berlaku untuk semua marketplace-nya, untuk semua toko-tokonya ya, baik yang online ataupun yang offline gitu. Reward inventory juga sudah ada kami sediakan, dan juga untuk stock of name gitu ya. Untuk warehouse management system, kita juga bisa mapping berkaitan dengan single warehouse, multiple warehouse, melakukan pencatatan secara inbound ataupun misalnya outbound, itu pun sudah bisa kami bisa support ya teman-teman semuanya. Nah, yang paling menguntungkan juga untuk teman-teman online seller nih khususnya di sini, kan kalau channelnya sudah banyak, secara proses pesannya juga masih manual ya, harus cetak resi di masing-masing tokonya. Nah, kalau di Desti kita bisa langsung proses pesanan sampai dengan 1000 resi per batch-nya ataupun dalam satu waktunya gitu kan ya. Jauh lebih gampang karena juga nanti secara orderan dari toko Shopee, misalnya TikTok, dan juga Lazada ataupun marketplace yang lainnya, itu juga sudah bisa langsung proses dari Destinya berbarengan. Dari mulai misalnya cetak picking list, lalu juga misalnya packing list, label gitu kan, dan juga atur pengiriman, itu pun sudah bisa. Ditambah juga ada beberapa fitur lengkap dari mulai ada cocokan pesanan sama fitur scan paket keluar ya teman-teman semuanya. Nah, untuk laporan pun kami sudah sediakan, ada laporan penjualan, ada laporan inventory, yang mana nanti teman-teman juga sudah bisa tracking di sini ya, gitu. Berkaitan dengan performance, ataupun misalnya achievement teman-teman nih, gitu kan ya, selama berjualan online, berapa banyak pesanan, lalu juga detail-detail biaya kita juga akan breakdown, dan yang lainnya. Begitu ya. Dan yang terakhir, karena memang tadi yang sudah diinformasikan kita sudah bisa terintegrasi dengan accounting system yaitu di Makari Journal. Nanti teman-teman yang udah punya akun Makari Journal tinggal diintegrasikan aja. Nanti secara untuk create dokumen SO, delivery slip, faktur penjualan sudah bisa secara otomatis. Begitu ya. Itu mungkin highlight beberapa fitur yang ada di Makari Desti Omnichannel Commerce. Saya akan kembali ke deck yang tadi di awal ya teman-teman. Dan juga pasti di sini juga teman-teman penasaran kira-kira yang udah pakai Desti itu siapa saja. Nah, kebetulan juga di sini saya akan kasih tunjuk beberapa brand yang sudah bekerja sama dengan Makari Desti Omnichannel. Secara produk yang dijualkan banyak, secara bisnis yang beragam tuh, misalnya dari segi produknya juga beragam sekali ya teman-teman. Jadi untuk yang F&B, fashion, kosmetik, dan yang lain sudah lengkap. Gitu, ini baru sebagian aja. Gitu. Dan sebagai penutup pasti juga teman-teman pengen tahu kira-kira kalau pakai Desti Omni itu harganya berapa gitu ya. Jadi di Desti sendiri kita sistemnya bukan berlangganan, jadi kita adalah pay as you grow. Teman-teman nanti cukup bikin akun, nanti deposit saldo. Setelah itu nanti akan ada biaya per pesanan yang akan memotong gitu kan ya setiap pesanan selesai. Dan semakin banyak nantinya itu pesanan per bulannya, biaya per pesanan akan jauh lebih murah. Dan juga nanti kan secara pemotongan itu secara progresif gitu kan ya teman-teman di sini. Dan kita juga sudah membagi beberapa tier tergantung dari jumlah pesanan per bulannya ada berapa gitu ya. Dan untuk tadi yang seperti disampaikan oleh Kakak MC bahwa memang di hari ini juga teman-teman yang tertarik untuk menggunakan sistem dari Makari Desti Omnichannel nanti juga bisa mendapatkan cashback up to 30%.
gitu ya. Itu saja mungkin informasi yang saya bisa sampaikan. Saya mungkin kembalikan ke Kakak MC. Silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mas Gani atas pemaparannya. Kita semakin mengenal ya Makanan Destia punya fitur apa aja dan keunggulannya apa begitu. Oke, mungkin kita mau panggil lagi Mas Timothy ya. Kita akan buka sesi Q&A. Udah cukup banyak nih pertanyaan yang masuk ke Q&A-nya. Saya akan bantu memandu untuk membacakan pertanyaannya. Nanti boleh ada beberapa yang sudah menyebut ingin dijawab oleh siapa, nanti akan bisa langsung dibantu jawab ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama, mungkin kita bisa ini ya panggil Mas Timothy-nya dulu untuk bisa bantu on cam ya, Mas Timothy ya. Oke, mungkin sambil menunggu kita ini dulu deh pertanyaan yang terkait ini ya. Ini beberapa ada yang minta langsung Mas Timothy yang jawab gitu soalnya. Oke, kita mau pertanyaan dari tadi ada yang penasaran nih karena tadi Mas Timothy sempat bahas laporan keuangan ya di profit loss profit gitu. Nah ada yang bertanya ini tuh POS atau ERP. Jadi mungkin masih agak bingung nih apakah sebenarnya ini model yang mana gitu. Mungkin boleh dijawab, mungkin boleh Mas Gani, boleh Mas Timothy silakan. Oke, thank you untuk pertanyaannya ya. Mungkin suara saya sudah cukup jelas, Mbak dan Mas Gani? Udah ya? Udah. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk dari laporan keuangannya sendiri, itu bisa dibilang another system. Jadi saya tadi sempat infokan sebelumnya. Kita dari hulu ke hilir itu, dari customer inquiries, operational, sampai laporan keuangan, sampai barang itu datang ke customer, itu semuanya harus mempunyai satu integrated ecosystem seperti itu. Jadi memang accounting sistemnya sendiri pun, laporan keuangannya sendiri pun itu terpisah di luar POS sistemnya. Seperti itu. Jadi kalau dibilang ERP bukan, tapi accounting system sendiri dan POS sendiri. Mereka harus mempunyai tools yang bisa terintegrasi antara satu produk dengan produk lain supaya dari sisi laporan dari POS penjualannya berapa, lalu tadi dari sistem omnichannelnya penjualannya berapa, stoknya berapa, itu di merge jadi satu, itu hasil akhirnya di laporan penjualannya di accounting sistemnya. Jadi dalam accounting sistemnya stok offline, online, penjualan dari offline, online dari semua channel itu terekap di dalam satu accounting system, di dalam satu sistem penjualan. Seperti itu. Jadi itu adalah dua tools berbeda. Baik. Oke, tadi itu pertanyaan dari Mas atau Pak Suparman, ya semoga menjawab gitu. Oke, mungkin selanjutnya ada dari Kak Joli Anes. Tadi ada dua pertanyaan, mungkin ke Mas Gani dulu kali ya. Boleh Kak. Bagaimana cara mencegah fragmentasi pengalaman pelanggan ketika sistem AI di berbagai channel, baik di marketplace, media sosial, atau website, memberikan respon yang tidak sinkron atau bahkan negatif dari pertanyaan pelanggan? Solusinya seperti apa Kak dari Mangga? Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya izin bantu jawab ya Kak ya. Jadi sebetulnya terutama yang saya bisa highlight apalagi berkaitan dengan chat yang masuk dari marketplace misalnya ya. Yang mana kan sebetulnya namanya juga sistem gitu kan ya, pasti kan ada limitasinya. Tapi dengan menggunakan AI, terutama mungkin kalau di Desti Chat ini kita bisa memberikan prompt, jadi informasi yang sangat jelas ya Kak ya, berkaitan misalnya product knowledge. Karena kan pasti erat kaitannya customer itu tuh akan bertanya berkaitan misalnya itu mereka ingin tahu referensi gitu kan dari segi produk, lalu juga misalnya pengen dikasih rekomendasi produk yang cocok seperti apa gitu kan ya. Jadi sebetulnya as long as secara prompt-nya itu memang sudah lebih komprehensif, maka jawaban-jawaban dari AI itu akan jauh lebih komprehensif juga. Termasuk mungkin kalau untuk online seller misalnya berkaitan dengan TNC untuk returan misalnya, itu bisa dijelaskan lebih detail. Karena pada saat nanti AI kalau di Desti, contohnya di Desti Chat itu, pada saat ada yang ngechat
di DST itu di AI assistant-nya, mereka akan men-screening selama 8 detik untuk bisa mencerna kira-kira seller ini tuh pertanyaannya arahnya kemana. Karena mereka akan nge-screening dari segi keyword-nya apa saja gitu. Nah, kalau tadi misalnya secara informasi memang sudah lengkap di bagian prompt yang nanti Mika akan inject gitu kan ya, si AI-nya pun akan lebih humanis lagi nanti untuk jawabannya. Nah, kalau untuk yang di Desti, kita contoh untuk yang di AI Assistant tadi, kebaca di marketplace itu adalah as human gitu kan ya. Jadi secara ratingnya akan tetap bagus. Apalagi tadi udah bisa langsung ngebalesin selama 8 detik ya Kak ya. Jadi akan mencerna dulu pertanyaan-pertanyaannya. Begitu. Tips saya sih sebetulnya nanti dari Kakak bisa menambahkan informasi selengkap mungkin agar nanti secara AI-nya pun pemahamannya jauh lebih komprehensif. Karena biasanya kan ada beberapa case juga kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama AI-nya, dia akan mengalihkan ke admin. Begitu ya. Itu pun sama sebetulnya. Tapi kalau dari sana saya sih informasinya diberikan lebih lengkap lagi. Begitu ya. Semoga terjawab. Oke, baik. Berarti poinnya adalah yang penting lengkap aja gitu ya. Kalau Betul. tips si AI ini mencernanya juga lebih baik gitu ya, sehingga lebih menjawab gitu. Betul, Oke, betul. baik. Ini masih dari orang yang sama nih, tapi mau bertanya ke Kak Timothy katanya. Jadi ini dari Fabric House Indonesia ya dia. Jadi ingin bertanya mengenai transisi bisnis online di titik di mana sebuah brand sebaiknya memutuskan untuk beralih sepenuhnya ke ekosistem omnichannel berbasis AI, bukan sekedar chatbot tapi. Nah, selain itu bagaimana cara mengukur risiko over engineering bagi bisnis yang skalanya belum cukup besar? Oke, mungkin saya bantu jawab satu persatu dulu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama, mulai kapan sebuah bisnis itu mulai beralih ke omnichannel system berbasis AI? Mungkin pada saat dimana dari kakaknya sendiri, dari bisnis owner sendiri merasa yang pertama itu selalu overselling atau underselling. Itu yang pertama, dari sisi stoknya. Stoknya yang harusnya mungkin awalnya kita harusnya bisa berjualan, tapi karena ternyata stok di gudang habis, kita nggak aware, jadi kita tidak mendapatkan sales sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi yang pertama itu, kalau kita udah ngerasain, kita selalu nih tiap bulan permasalahannya overselling dan underselling. Kedua, ternyata operasional saya on a daily basis nggak cukup efisien ya, karena untuk admin sendiri aja saya bayarnya udah sekian karena adminnya sendiri saya ada 4 di kantor. Nah, mungkin yang terakhir itu kalau mereka let's say yang memang mereka lagi mau scale up, pengen mau nambah another channel penjualan di marketplace maupun website, mereka menggunakan tools kami. Kenapa? Karena dari omnichannel system kita sendiri pun itu kita mesti pakai kita mesti memakai sistem omnichannel yang memang fiturnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya misalkan kalau misalnya kita mau scale up, kita mau menambah channel penjualan, artinya dengan menggunakan sistem harusnya lebih mempermudah, karena pastinya ada omnichannel system yang bisa langsung salin produk secara massal tanpa harus upload produk satu persatu. Seperti itu. Misalkan kita ada 1000 SKU, nggak mungkin kita salin ulang di masing-masing seller center ketika kita mau buka channel penjualan di berbagai platform gitu. Nah, dengan adanya bantuan omnichannel system, kita tinggal salin produk, hitungan detik langsung bisa buka toko baru seperti itu. Nggak harus di platform yang sama. Mungkin antara saya udah jualan di Shopee, saya pengen jualan di TikTok juga deh sekarang, seperti itu. Nah, dengan adanya omnichannel system, kita tuh bisa salin produk secara massal untuk di platform lain maupun di platform yang sama, seperti itu. Nah, terus tadi masalah admin, dengan adanya bantuan omnichannel system, kita nggak perlu punya banyak admin lagi. Mungkin dari yang tadinya 4 untuk menghandle 4 marketplace berbeda, kita hanya perlu 1 orang untuk menghandle 4 marketplace berbeda. Sisa 3-nya dikemanain? Bisa disuruh buat packing,
bisa disuruh buat foto produk, bisa dibuat untuk scale up social medianya, bisa untuk R&D. Masih banyak hal yang kita bisa lakukan gitu. Itu sih kalau dari saya. Lalu mungkin yang tadi yang overselling dan underselling saya belum highlight ya. Untuk yang overselling dan underselling itu mungkin ini salah satu pain points atau keluh kesah online seller saat ini, karena saya cukup banyak ngobrol dengan banyak online sellers yang berjualan masih manual, dan mereka pun keluh kesahnya itu setiap harinya itu di masalah stok. Karena balik lagi business owner sendiri ini pun bukan orang gudang. Ya, jadi kita nggak bisa memantau stok gitu. Jadi kita nggak tahu, oh stok datang di gudang sekian berapa, tapi kita udah jual sekian berapa. Jadi oh, missing stok yang terjadi itu berapa, gap stoknya terjadi itu berapa. Itu sih kalau dari saya. Terus tadi mungkin boleh diulang Kak untuk pertanyaan yang kedua. Yang cara mengukur risiko over engineering bagi bisnis yang skalanya belum cukup besar. Resiko engineering. Over engineering ya, bagi bisnis yang skalanya belum cukup besar. Over engineering maksudnya seperti apa tuh? Maksudnya apakah penggunaan sistem berlebihan atau bagaimana? Ya mungkin kurang lebih begitu kali ya, karena kan ini masih skala pemula gitu bisnisnya, jadi mungkin secara alokasi sumber daya manusianya juga belum banyak, tapi dia ini tetap bisa memaksimalkan potensi bisnisnya begitu. Jadi mungkin ada tips gimana caranya tetap lebih sederhana kali ya, nggak terlalu rumit atau nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu berlebihan. Yang penting masalah aslinya itu terselesaikan begitu, tapi tetap dengan mungkin resource yang oke lah gitu, masih bisa manageable di skalanya yang masih merintis seperti itu. Kalau menurut saya selagi ini maksudnya opini saya sendiri ya. Kalau menurut saya selagi misalkan let's say over engineering untuk bisnis skalanya masih kecil, let's say misalkan mungkin baru ada 2 tim ya, 2 tim tapi kita berjualan di 5 marketplace seperti itu. Nah mungkin kita harus bisa measure sesuai dengan kebutuhan kita itu apa. Jadi contoh misalkan let's say kita dengan kita berjualan di 5 marketplace, kita hanya punya 2 orang. Berarti artinya mungkin let's say satu manpower itu kita kita optimasikan untuk marketing. Yang kedua itu mungkin untuk dari sisi pengoperasionalan marketplace, dan kita sendiri mungkin dari sisi keuangannya gitu. Nah let's say misalkan 5 marketplace 1 orang, penjualannya banyak, itu harus menggunakan sistem. Betul. Jadi mungkin bisa dibilang itu tidak over engineering. Jadi memang dengan penggunaan tools itu sangat membantu kita untuk bisnis kita berjalan lebih operasional dari sisi waktu dan budget yang kita keluarkan. Seperti itu. Nah, lalu mungkin dari sisi accounting system, let's say ya. Accounting system, let's say mungkin kita berjualan di 5 marketplace, tapi mungkin dari kita sendiri, masih bisa deh 5 marketplace, mungkin nanti kalau udah 5 marketplace plus 5 lagi, terus ada jualan offline 2 toko, baru nanti pakai accounting system, seperti itu. Nah, selagi kita masih bisa handle sendiri, menurut saya, it's okay to not use system, gitu loh. Tapi as long as kita memakai sistem yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir, alangkah lebih baiknya. Jadi kita mesti lihat suatu ekosistem apa yang punya support untuk human resource, untuk staff kita, untuk operational bisnis kita, dari sisi omnichannel, POS, keuangan gitu. Karena kalau misalkan kita lihat dari sisi, kita pakai misalkan pakai omnichannel A nih, ternyata harganya lebih terjangkau, tapi ternyata nggak ada sistem accountingnya, kita terpisah gitu loh. Jadi itu sama aja, kita harus tarik manual dari omnichannel system, kita masukin ke accounting systemnya gitu loh. Jadi itu juga yang mempengaruhi over engineering yang tadi bisa dibilang seperti itu. Jadi dengan kita memakai tools sesuai dengan kemampuan dan keperluan kita, itu tidak over engineering. Dan juga selagi kita mencari tools yang memang punya segala hal, punya semuanya, itu yang mengintegrasikan
operasional dari hulu ke hilir itu juga alangkah lebih baiknya seperti itu. Oke. Sip. Baik, oke. Beberapa menjawab. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Kak Joli ya. Oke, selanjutnya mungkin kita berlanjut Udah lah. ke pertanyaan dari Kak Lutfi Sip. Yosinta ya. Izin bertanya, dari materi yang jelaskan bahwa masalah utama bisnis yaitu data yang tersebar di berbagai platform. Lalu solusinya adalah integrasi sistem dan AI. Namun, jika data dari setiap marketplace masuknya tidak bersamaan, formatnya beda, atau bahkan ada data yang terlambat diperbarui, bukankah AI tetap berpotensi menghasilkan keputusan yang salah? Lalu, bagaimana sistem memastikan AI tidak hanya cepat, tapi juga benar-benar akurat dalam mengambil keputusan? Silahkan, mau dari Mas Timothy atau dari Mas Dian yang menjawab? Silakan Gani, mau Gani? Boleh. Boleh. Mungkin nanti ditambahkan sama Kak Timo juga ya gitu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan betul, misalnya kita kan udah punya banyak channel gitu kan ya. Misalnya tadi kita tujuannya untuk mengintegrasikan sistem kan sebetulnya secara contoh misalnya berkaitan dengan informasi produk, TNC pengembalian ataupun pembatalan. Sebetulnya kalau untuk yang TNC itu sebetulnya akan sama ya, karena kan yang ownernya pun sama-sama kakak gitu. Tapi mungkin berkaitan dengan product knowledge gitu kan ya sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya begini. Kalau berkaitan dengan product knowledge, terutama kan ini salah satu yang paling sensitif juga ya Kak ya, ataupun yang paling kita perlu pastikan informasinya itu tuh jelas gitu. Jadi sebetulnya kalau nanti sudah menggunakan omnichannel dari Desti, sebetulnya kalau berkaitan dengan informasi dari mulai nama produk, deskripsi, harga, lalu juga misalnya fotonya memang berbeda-beda, itu memang tidak ada permasalahan. Yang terpenting kan lebih kepada kode SKU-nya saja yang harus terintegrasi. Begitu. Nah, kalau misalnya secara produk yang dijualkan dari masing-masing channel yaitu memang sama persis, sebetulnya kan tetap ada benang merahnya ya kayak ataupun kayak ada keyword yang pasti akan sama gitu kan ya ada di masing-masing tokonya gitu. Nah, dengan nanti menggunakan prompt yang jelas dan juga terinci gitu kan ya yang nantinya kita akan inject informasinya ke AI tersebut. Nah, tujuannya dengan informasi yang selengkap itulah untuk meminimalisir adanya kesalahan informasi gitu ya ataupun salah begitu. Tapi sebetulnya kalaupun ada karena memang untuk AI ini tidak bisa full 100%, tetap nanti juga bisa ada sisi monitoring dari misalnya dari tim admin ataupun misalnya dari owner gitu kan ya. Memang juga nanti akan berjalan berbarengan gitu kan ya. Karena tadi takutnya kan ada sisi error entah itu dari human error ataupun dari misalnya dari AI karena mungkin belum informasi dengan baik ataupun belum terupdate informasinya dengan baik gitu kan ya. Jadi yang menyebabkan mungkin nggak bisa ngejawab juga, harus dialihin ke adminnya begitu. Sebetulnya sih untuk bisa benar-benar akurat 100% gitu kan ya. Memang sebetulnya itu indikatornya banyak. Cuman yang paling saya bisa kasih seperti yang tadi saya informasikan di awal, informasinya memang harus kasih secara lengkap dan komprehensif saja gitu. Jadi opsi jawaban ataupun misalnya keyword jawaban yang nantinya tuh dari buyer ajukan ataupun tanyakan dari AI ini akan jauh lebih bisa membacanya tuh banyak opsi gitu ya. Seperti itu sih. Balik lagi sebetulnya lebih ke kelengkapan informasi yang nantinya kita akan berikan ke AI-nya. Begitu. Baik, mungkin dari Mas Iwan yang mau ditambahin? Atau cukup? Mungkin kalau dari saya secara helikopter view ya, kita gimana supaya bisa mendapatkan jawaban yang tepat dari AI mungkin bisa dibilang. Kita harus bisa prompting dengan benar. Jadi kalau AI itu sekali prompting nggak langsung bisa betul, itu betul sekali yang tadi sempat Gani infokan sebelumnya. Jadi kita harus seperti bukan A/B testing, tapi kita mesti push the AI supaya dari AI-nya sendiri itu bisa akhirnya memberikan kita jawaban atau respons sesuai dengan ekspektasi kita seperti itu. Jadi bukan sekedar kita minta AI minta tolong A, mereka jawab, bukan sekedar seperti itu, tapi kita harus bisa ajak AI-nya ngobrol dulu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan seperti itu, in order for them to response sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan.
Tapi kalau untuk dari AI di dalam tools sendiri, AI yang sudah diimplementasi ke dalam tools sebuah ekosistem, itu kita harus tahu juga AI-nya itu sedalam apa, sedeep apa, sudah bisa sampai mana, apa namanya, kemampuannya seperti itu. Kalau AI-nya hanya bisa sampai borderline aja, itu sama aja percuma. Jadi kita harus bisa deep dive dari suatu tools itu, AI-nya itu sudah sedip apa, supaya kita bisa yakin mereka bisa membantu pekerjaan kita di kemudian harinya, di hari-hari, di on a daily basis operations seperti itu. Thank you. Baik, oke, terima kasih penjelasan tambahannya Mas Timothy. Jadi emang benar kalau bisa mensummary sedikit ya, memang AI ini adalah membantu kita memproses, tapi yang diproses itu juga bahannya dan berikut ya prompt yang kita masukin, bahan itu juga harus bagus, jadi biar hasilnya itu terproses juga dengan baik gitu. Jadi mungkin itu tips juga ya untuk teman-teman, karena mungkin di tengah banyaknya, karena ini juga nggak akan hanya berlaku di Mercari bagaimana AI-nya membantu gitu ya, tapi juga untuk bagaimana teman-teman selama ini juga melakukan prompting, melakukan menggunakan tools AI itu juga prinsipnya sama gitu. Jadi apa yang di-input dan apa yang dia di-output itu juga bergantung dengan seberapa baik input yang kita kasih gitu. Oke, mungkin ada lagi nih selanjutnya dari selamat siang, saya Tiko dari Run Collections. Ingin bertanya seputar integrasi TNC ekspedisi untuk pengiriman benda pecah belah dan berdimensi. Apakah ketentuan biaya-biaya sudah muncul, misal tambahan jasa packing, kayu, atau bubble wrap itu juga dan juga selisih kekurangan ongkir bila ada. Oke, baik, ini sudah sangat teknis sebetulnya ya pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau berkaitan dengan TNC ya, ekspedisi pengiriman barang pecah belah ataupun yang berdimensi, sebetulnya begini Kak. Dari DESI itu kan sebetulnya kita akan menarik data yang sudah ada ataupun yang sudah tersetting di marketplace-nya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan TNC pun, kita akan tetap mengikuti TNC dari masing-masing marketplace-nya, gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang sering apa namanya, mungkin saya juga aware dengan apa yang di pointing Kakak, saya hafal banget ini ke toko atau ke toko yang mana gitu kan ya, ke marketplace yang mana, karena memang sedang marak terjadi. Jadi sebetulnya memang untuk bisa TNC tadi ya, balik lagi berkaitan dengan TNC itu tetap kita akan mengikuti TNC dari masing-masing marketplace-nya. Karena kalau dari sisi Desti pada saat kita mau proses pesanan pun, contoh berkaitan dengan ekspedisi, lalu juga misalnya untuk jadwal pick up dan yang lainnya, itu kita sudah menyesuaikan dari apa yang sudah di-deliver dari marketplace-nya, begitu kan ya. Kalaupun misalnya berkaitan dengan biaya-biaya, kalau Kakak notice juga memang di masing-masing marketplace banyak sekali ragam dari tipe-tipe biaya gitu kan ya. Kalau misalnya di Desti kita sudah mengakumulasikan menjadi 3 biaya saja. Yang pertama ada biaya layanan, yang kedua ada biaya pengiriman final gitu kan, dan juga ada biaya affiliate ataupun AMS. Kenapa Mas ini nggak bisa di breakdown seperti yang ada di Shopee, di TikTok gitu? Karena memang kita sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan, jadi kita akan tarik mengakumulasikan beberapa tipe-tipe biaya yang sama antara satu toko dengan toko yang lainnya, begitu. Contoh misalnya di marketplace ada biaya proses pesanan, lalu mungkin ada beberapa tipe-tipe biaya yang lain, itu akan diakumulasikan menjadi satu akun biaya, namanya biaya layanan. Nah kalau untuk yang AMS ya, itu juga sudah terpisah. Contoh juga ada biaya administrasi, itu sudah kita bisa hitung menjadi satu akun biaya di biaya layanan gitu. Karena kan kita akan mengakumulasi beberapa tipe layanan, nanti akan menjadi masuk ke biaya layanan. Untuk pengiriman akan masuk sebagai biaya pengiriman, ataupun affiliate ataupun AMS itu pun kita juga bisa ya kayak. Jadi kalau di DSI itu di bagian detail order akan sudah bisa kelihatan semua total. Lalu juga misalnya kalau ada tadi biaya-biaya gitu kan ya, ada misalnya tuh pajak dan juga ada diskon ataupun subsidi marketplace, itu kita tarikan datanya sama. Cuman yang membedakan kita sudah bisa mengelompokkannya Kak ya, berkaitan dengan biaya-biaya tadi. Begitu.
Nah, kalau misalnya tadi ada yang selisih ongkir gitu kan ya, selisih ongkir kan ada sekarang tuh lagi marak terjadi berkaitan dengan, mungkin pada saat orderannya harganya, terbuat orderan harga ongkirnya itu misalnya 10.000, tapi dari satu, marketplace ini membacanya itu tuh bukan dari, misalnya itu bukan dari bukan dari dimensi, tapi dari diameter misalnya, yang mana pada saat selesai pengiriman dari marketplace itu melakukan adjustment harga. Gitu kan ya. Nah, sebetulnya nanti pada saat dari sisi DST kita bisa melihat untuk harga finalnya, biaya pengiriman finalnya berapa. Kalaupun misalnya memang ada perbedaan, kalau dari kakak mau coba bandingkan gitu kan ya dengan yang ada di marketplace, sebetulnya nanti sudah kita bisa compare juga gitu. Tapi sebetulnya dari data yang kita terima ke DST di di bagian detail pesanan itu nanti itu kan kita tarik datanya sama dari yang ada di marketplace. Begitu sih ya, semoga terjawab Kak, gitu. Oke, baik Oke. Mas Denny. Oke, mungkin ada lagi nih Mas. Nah, sama nih kayaknya agak Hmm. teknis lagi nih. Boleh. Dari Pak Rahmat Soleh, saya biasa Oh ya. banyak postingan produk dengan satu produk yang sama. Oke. Terkadang juga postingan paket, misalnya paket 1 sampai 10 pieces. Padahal produk baru di packing ketika ada order. Bagaimana cara menyatukan atau update stok otomatis jika menggunakan konsep tersebut? Oke, baik, terima kasih, Kak Rahmat. Jadi sebetulnya kalau berkaitan dengan, tadi ya, buat banyak postingan produk itu sudah bisa. Di situ ada 2 opsi, kalau memang untuk produknya baru, nanti bikin satu template informasi produk, nanti sudah bisa langsung di-publish ke semua marketplace-nya berbarengan, gitu kan ya. Cuman kan berkaitan dengan informasi produk dari masing-masing marketplace, mereka itu punya beberapa kolom yang berbeda, begitu. Nanti karena memang dari Kakak sudah membuat informasi, drafting dulu gitu kan ya, untuk informasi produk, baru nanti akan masuk ke tab untuk, mungkin mengecek ya beberapa kolom yang masih missing gitu kan ya dari masing-masing marketplace-nya, nanti secara otomatis sudah bisa langsung kita upload juga gitu kan ya, ke semua channel berbarengan gitu, tanpa harus upload satu-satu. Nah, kalau di Disty itu sudah bisa support. Opsi yang kedua, kalau misalnya, toko Shopee total produknya misalnya ada 100, di toko TikTok misalnya baru ada 95. Nah, 5-nya lagi yang ada di Shopee pengen diduplikat dan di-upload ke toko TikTok sudah bisa. Kita dengan kalau di Disty kita menggunakan fiturnya adalah salin massal. Jadi kita bisa langsung upload ataupun salin produk dari toko utama gitu kan ya ke toko yang lain menggunakan fitur salin massal. Kita malah salin massal ini bisa per 50 SKU ya, per 50 produk itu juga sudah support. Begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, itu berkaitan dengan postingan paket ataupun etalase paket etalase produk yang memang bentuknya itu misalnya langsung ambil yang check out bisa langsung ambil misalnya itu 1 pieces, 3 pieces, 12 pieces gitu kan ya. Kalau di kita familiarnya dengan kata produk bundling. Jadi bundling ini ada 2 kategori ya, Kak Rahmat. Jadi ada tipenya itu adalah 1 SKU dibundling ataupun digandakan kuantitinya. Jadi sekali check out langsung 3 pieces, 6 pieces, 10 pieces itu bisa. Itu kan sebetulnya kode SKU-nya yang memang sama, tapi hanya kuantitinya saja yang digandakan. Balik lagi, kunci utamanya adalah di kode SKU. Jadi boleh dicek nih ya, teman-teman di sini yang punya toko online, apakah SKU-nya sudah terisi atau belum? Karena untuk menggunakan omnichannel mandatory itu di SKU-nya. Gitu kan ya. Nah, balik lagi tadi berkaitan dengan contoh bundling yang kedua. Bundling yang kedua ini tipenya itu adalah gabungan dari 2 SKU yang berbeda. Misalnya ada produk A, produk B dijadikan satu produk bundle. Gitu kan ya. Nah, yang mana nanti sebetulnya kalau di Desti karena itu merupakan gabungan dari 2 SKU yang berbeda, nanti akan terbuat satu SKU bundling. Pada saat ada yang check out dari buyer, dia akan tetap mengurangi stok satuannya masing-masing. Jadi nggak perlu dibikin stok khusus ya, begitu. Nah, otomatis juga nanti pada saat SKU-nya sudah terbuat, entah itu yang tadi tipenya itu adalah bundling dari jumlah produknya yang digandakan ataupun gabungan dari 2 SKU yang berbeda itu tetap possible gitu kan ya. Dan otomatis juga nanti dia akan tetap mengurangi stok satuannya begitu. Dan karena tadi dengan menggunakan omnichannel untuk update stoknya itu sudah tercentralize lewat satu platform saja. Secara logiknya, contoh misalnya tuh ada baju misalnya ada baju warna putih, kodenya itu AP001. Nah, karena memang tadi untuk SKU-nya harus sama, berarti di Shopee sama di TikTok SKU-nya harus sama.
Kalau di Desti nanti itu akan di bagian toko terkait bisa terlihat produk tersebut itu terkait ke toko mana saja. Nah, agar bisa terlihat toko tersebut terkait ke toko mana saja, itu memang sudah dipastikan SKU-nya sama, begitu ya. Nah, dengan tadi SKU-nya sudah sama antara toko satu dengan toko yang lain, secara stoknya pun udah jadi satu untuk semua tokonya. Yang nanti itu misalnya di gudang stoknya itu ada 100 pieces untuk baju warna putih, gitu kan ya. Karena sekarang udah menggunakan omnichannel, di Shopee dan juga di TikTok angkanya sama, stok tersedianya sama-sama 100. Ada yang beli misalnya dari Shopee sebanyak 20, maka sisa 80-nya juga langsung akan terupdate di Shopee dan juga di TikToknya. Dan pada saat kita mau melakukan adjustment stock dari sisi Desti, cukup ngupdate dari satu SKU saja, nanti langsung akan terupdate ke semua marketplace-nya. Begitu. Mudahnya kalau menggunakan omnichannel. Cuman yang tadi yang benar-benar saya highlight adalah kuncinya satu di SKU-nya saja. Jadi kalau secara penamaan produk, deskripsi, harga, foto berbeda-beda, nggak masalah sama sekali. Yang penting kode SKU-nya saja. Untuk SKU yang produk tunggal, produk bervarian, ataupun yang bundling, itu juga harus terisi dan juga sudah ada. Begitu. Oke, baik. Oke. Mas Gani lengkap banget Iya. nih. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya atau mungkin singkat dulu aja nih Mas. Pertanyaannya cukup ini AI Makali itu sudah support untuk voice base atau belum? Sorry, sudah support untuk apa? Voice base. Untuk voice base belum kita. Jadi Oh, tapi belum. untuk AI-nya Makari sendiri sebenarnya ini secara keseluruhan kita itu powered by AI. Nama AI kita namanya Airin. Seperti itu. Namanya AI Airin yang sudah bisa mensupport mulai dari mungkin bisa dibilang kita ada beberapa produk ya tadi yang sudah saya infokan sebelumnya, mulai dari HR, people ya, mulai dari people, operations, sampai apa namanya finance dan digitalization itu sudah terhubung jadi satu semua. Jadi dari hulu ke hilir itu kita sudah terintegrasi dengan namanya AI Mkari AI Airin. Seperti itu. Oke, berarti untuk sementara ini belum ya Mas ya? Ya jadi basically prompting sih kita ya. Lebih di prompting, baik. Karena kalau voice base, maksudnya voice base itu dengan kita promptingnya by voice kali ya. Iya, maksudnya ini lebih jadi langsung model yang push to talk gitu terus langsung jadi prompt gitu. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu sekian dulu sesi tanya jawab kita sore hari ini ya. Kita sudah 1,5 jam nih dari awal tadi materi dan lain-lain. Sebelumnya terima kasih dulu kepada para speaker kita siang hari ini, ada Mas Timothy dan Mas Gani ya yang sudah berbagi detail banget dan insightful. Hopefully bisa langsung diterapkan ya ke teman-teman pemilik bisnis di sini gitu. Dan semakin semangat untuk klaim cashback dari Makari Desti siang hari ini yang udah nanti akan lebih detail lagi cara klaimnya seperti apa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Timothy atas waktu dan sharingnya luar biasa hari ini dan juga Mas Gani gitu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Semuanya tim Exabyte. Ya, terima kasih. Ya, baik teman-teman, gimana nih materi hari ini? Mungkin semakin tertarik dan makin terinspirasi untuk bisa jadi poinnya sih kalau dari hasil obrolan tadi ya, intinya teman-teman mungkin sekarang sudah punya bisnis di marketplace, di sosial media, itu semua tidak perlu dijalankan sendiri-sendiri, semuanya bisa terintegrasi asalkan punya platform yang tepat. Nah, Makari Desti hari ini sudah memberikan insight gitu ya bahwa salah satu platform yang bisa dipilih adalah Makari Desti. Baik, nah teman-teman mengingatkan lagi bahwa sesi hari ini tidak ada link presensi ya, tapi nanti akan ada link feedback yang akan dikirimkan di kolom chat atau bisa juga nanti langsung scan QR code yang muncul di layar. Nah, untuk mengisi feedbacknya, pastikan teman-teman di sini sudah punya akun Exabytes. Jadi kalau belum punya nggak apa-apa, masih ada waktu juga untuk sign up dulu gitu ya. Bisa copy linknya aja dari kolom chat atau foto dulu screenshot QR feedback yang tertampil di layar. Gitu, tapi jangan lupa disubmit ya karena nanti materinya jadi nggak bisa dibaca ulang kalau nggak mengisi link feedback berikut.
Begitu, kalau sudah selesai boleh kasih emoji atau reaction di kolom chat. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah mengisi link feedbacknya. Harapannya juga bisa jadi masukan untuk exabyte ke event-event selanjutnya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke agenda selanjutnya. Sabar, kita belum mengumumkan pemenang ya. Masih mau mengingatkan dulu nih beberapa promo-promo yang tadi mungkin ada teman-teman yang ketinggalan ya pas bacanya di awal gitu. Jadi kita refresh sedikit. Selanjutnya kita ada promo payday sale. Nah di sini Exabyte lagi mengadakan promo ini untuk hanya sampai tanggal 31 Juli, which is besok. Jadi langsung aja klaim promonya. Diskon 30% untuk cPanel AI Beginner. Hanya sampai besok ya teman-teman. Jadi silahkan langsung ke exabyte.id/hosting untuk bisa klaim promonya. Selanjutnya ada juga kita next week ada promo event juga gitu ya. Kita ada event Exabyte Digital Day lagi, tapi kali ini kita berkolaborasi dengan CXID Community yang akan membahas tentang membangun customer experience yang lebih proaktif dengan AI Predictive Analytics. Nah, kali ini kita akan nanti punya Mas Yano Reski, yaitu co-founder CXID Community, yang akan berbagi banyak insight juga nantinya ya di minggu depan. Jadi teman-teman boleh yang masih tertarik dengan gimana AI gitu ya dan bagaimana memanfaatkannya untuk bisnis bisa langsung join. Linknya ada di go.exabyte.co.id/edd/CXID atau main ke exabyte.co.id/events juga ada di situ yang lebih mudah. Selanjutnya khusus untuk para peserta webinar hari ini, maka Desi juga punya promo spesial gitu ya. Ada promo cashback hingga 30% untuk top up saldo Mekari Desti. Promonya hanya berlaku sampai besok juga nih teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan dan kelupaan untuk klaim promonya ya. Baik, nah oke, mungkin udah pada sabar siapa yang menang. Baik, kita akan umumkan untuk 3 penanya terbaik di event ini di siang hari ini. Boleh ditampilkan pemenangnya siapa yang akan mendapatkan saldo OVO 50.000 dari Exabyte masing-masing ya. Oke, sudah tertampil ada 3. Ada yang pertama ada Elvi Yosinta, kemudian yang kedua ada Ranti Hernau, dan ada Bapak Rahmat Soleh. Selamat sudah mendapatkan saldo e-wallet dari Exabyte. Nanti akan dihubungi oleh tim Exabyte ya, maksimal 14 hari kerja, 14 teman-teman. Jadi ditunggu aja, nanti akan dihubungi gitu ya. Baik, jadi juga pastikan sudah mengisi link feedback ya. Ada di ini nih, ada di link chat juga gitu. Dengan link feedback itu juga pastikan dengan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Jadi nanti kalau kita mau membantu mengklaim tidak sulit menghubungi. Oke, baik. Teman-teman yang belum dapat juga jangan berkecil hati. Kan minggu depan kita punya IDD yang sama CXID, ada lagi ID-nya. Jadi silahkan bergabung di IDD yang minggu depan untuk bisa ikutan, siapa tahu bisa menang di minggu depan gitu ya. Oke, sudah selesai sesi kita siang hari ini. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Bertanya aktif tadi selama sesi yang insightful daripada speaker kita hari ini. Terima kasih banyak juga untuk partner kolaborasi kita siang hari ini dan Mekari Desti yang sudah memberikan insight dan semoga juga bisa memberikan manfaat gitu ya ke para peserta yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di event Exabyte selanjutnya di minggu depan dengan topik dan speaker yang tadi sudah saya infokan gitu ya, dan tentunya pasti gak kalah menarik. Kalau begitu saya Ayunda dan segenap kru Exabyte yang bertugas hari ini mohon izin undur diri. Sampai jumpa di event Exabyte Digital Day selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menjadi pemilik bisnis online selalu dihadapkan dengan tantangan. Kini mengandalkan marketplace dan media sosial sudah tidak lagi cukup. Banyaknya persaingan dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan menjadi hambatan. Namun, setiap tantangan hadir dengan jawaban. Berjualan online kini lebih leluasa, nyaman dan mudah dengan website. Kendali penuh brand kini ada di tangan Anda. Mulai kesuksesan digital Anda menggunakan website bersama Exabyte.
Tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Ubah ide brilianmu jadi website keren dengan Exabytes AI Hosting. Tanpa coding, cukup ketikan prompt, website langsung live dalam hitungan menit. Mau ubah gaya, ganti suasana atau tambah halaman baru? Semudah ini. Hasil website yang boost percaya diri kamu. Sekarang tak ada lagi yang bisa hentikan langkahmu. Switch ke Exabytes. Exabytes. Grow digital. Small business heroes. Every hero begins with an idea. Choose the perfect name for your website, from hosting to a beautifully designed website. Get your business on the line with the perfect domain from Exabytes. Exabytes. Grow digital. Jalanin bisnis terkadang bikin tertekan. Mulai dari kelola stok barang, pesanan, pengiriman, sampai promosi. Tapi sekarang gak perlu lagi ngurus itu semua sendiri. Perkenalkan Mekari Desti, solusi untuk tingkatkan operasional bisnis dengan omnichannel commerce terintegrasi. Kelola pesanan, stok di berbagai gudang, promosi, sampai laporan, semua terupdate secara real time dalam satu dashboard. Selain itu, ada fitur store, page, chat, dan POS untuk mendukung operasional berbagai toko online, serta terintegrasi dengan partner bisnis yang telah dilengkapi dengan Open API. Mekari Desti juga terintegrasi ke ekosistem Mekari untuk operasional yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan sistem Pay as you grow, Anda cukup bayar sesuai orderan yang telah terselesaikan. Jualan lebih mudah, operasional bisnis jadi lebih efisien. Mekari Desti, growth across multi-channel. Perjalanan menjadi pemilik bisnis online selalu dihadapkan dengan tantangan. Kini mengandalkan marketplace dan media sosial sudah tidak lagi cukup. Banyaknya persaingan dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan menjadi hambatan. Namun, setiap tantangan hadir dengan jawaban. Berjualan online kini lebih leluasa, nyaman dan mudah dengan website. Kendali penuh brand kini ada di tangan Anda. Mulai kesuksesan digital Anda menggunakan website bersama Exabytes. Tunjukkan pada mereka siapa bosnya. Ubah ide brilianmu jadi website keren dengan Exabytes AI Hosting.
Tanpa coding, cukup ketikkan prompt, website langsung live dalam hitungan menit. Mau ubah gaya, ganti suasana atau tambah halaman baru? Semudah ini. Hasil website yang boost percaya diri kamu. Sekarang tak ada lagi yang bisa hentikan langkahmu. Switch ke Exabytes. Exabytes. Grow digital. Small business heroes. Every hero begins with an idea. Choose the perfect name for your website, from hosting to a beautifully designed website. Get your business on the line with the perfect domain from Exabytes. Exabytes. Grow digital. Jalanin bisnis terkadang bikin tertekan. Mulai dari kelola stok barang, pesanan, pengiriman, sampai promosi. Tapi sekarang gak perlu lagi ngurus itu semua sendiri. Perkenalkan Mekari Desti, solusi untuk tingkatkan operasional bisnis dengan omnichannel commerce terintegrasi. Kelola pesanan, stok di berbagai gudang, promosi, sampai laporan, semua terupdate secara real time dalam satu dashboard. Selain itu, ada fitur store, page, chat, dan POS untuk mendukung operasional berbagai toko online, serta terintegrasi dengan partner bisnis yang telah dilengkapi dengan Open API. Mekari Desti juga terintegrasi ke ekosistem Mekari untuk operasional yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan sistem Pay as you grow, Anda cukup bayar sesuai orderan yang telah terselesaikan. Jualan lebih mudah, operasional bisnis jadi lebih efisien. Mekari Desti, growth across multi-channel. Yang tadi saya bilang ditambahin sedetik.